Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya, dan semoga kita di dalamnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Gojali Saroni SAGMM selaku dosen pendidikan agama Islam, perkenalkan nama saya Rizky Anda dari Prodi Manajemen kelas reguler C. Di sini saya akan membahas tentang akhlak. Akhlak menurut bahasa Arab atau etimologi yaitu perangai, tabiat atau watak dasar, budi pekerti, kebiasaan atau kelaziman, dan peradaban yang baik. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akhlak yaitu perilaku manusia, yang dimana suatu sifat baik biasanya akan memiliki akhlak yang baik. Sedangkan jika seseorang memiliki sifat tidak baik, berarti cenderung memiliki akhlak yang tercela. Pada hakikatnya, khuluq atau budi pekerti atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap di dalam jiwa dan menjadi kebiasaan atau kepribadian. Maka dari sini timbullah berbagai macam perbuatan yang secara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Jadi akhlak itu sendiri adalah gambaran bagi jiwa yang tersembunyi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa akhlak itu adalah nafsiyah, bersifat kejiwaan, atau maknawiyah, bersifat abstrak, dan muamalah, tindakan, atau suluk perilaku. Maka akhlak adalah sumber dan perilaku adalah bentuknya. Tentang akhlak Rasulullah SAW dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Tolak ukur baik dan buruknya akhlak adalah Al-Quran, sebab Al-Quran menentukan sesuatu yang halal dan yang haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta Al-Quran menentukan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk bagi kita. Jadi di sini sumber dari akhlak itu adalah Al-Quran dan untuk kehidupan kita di dunia atau pedoman kita di dunia. Jadi jelas bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi seluruh umat muslim, yang dimana keduanya merupakan sumber dari akhlakul karimah. Sebagaimana dalam hadis yang artinya, aku tinggalkan dua perkara untukmu, kamu tidak akan tersesat jika kamu berpegang teguh dalam keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Bukhari. Diketahui dalam jiwa manusia terdapat dua macam potensi kekuatan. Yang pertama, kekuatan yang menaik kepada kebaikan, hati nurani, dan yang kedua, kekuatan yang menaik pada keburukan, yaitu hawa nafsu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Bahwasanya Dia memiliki sifat terpuji yang agung, jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa menjangkau hakikatnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus menerapkan akhlak yang baik, mulia, dan luhur, di mana kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dengan kesempurnaan yang telah memiliki perlengkapan panca indera, akal pikiran, dan hati nurani, dan telah memberikan bumi dan seisinya untuk kehidupan kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepadanya. Kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur atas apa
apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam segala hal. Kita jangan melihat orang-orang yang berada di atas kita dalam hal dunia, tapi lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Mungkin banyak sekali orang-orang yang di luar sana ingin memiliki kehidupan seperti kita dalam hal ekonomi. Contohnya, kita harus bersyukur gitu. Alhamdulillah kita punya rumah, alhamdulillah kita punya pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan banyak orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, sampai tidak bisa makan, sampai dia tuh puasa. Nah, kalau kalian tahu, kalau kalian terjun ke lapangan, bahwasanya banyak orang-orang yang kurang dari kita dalam hal fisik, yaitu kekurangan nggak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak bisa, ada kekurangan, atau ada kecacatan dalam fisik. Kita harus pandai bersyukur gitu. Banyak orang di luar sana yang cacat dalam fisik dari lahir, itu mereka malah agamanya Masya Allah banget gitu loh. Kayak mau belajar tentang penghafal Al-Quran, sampai dia tuh hafal gitu, walaupun tidak bisa melihat. Salah satu contohnya. Dan di sini juga kita tuh jangan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Boleh membandingkan, tapi jangan membandingkan dengan orang lain. Perbandingannya yaitu antara diri kita yang sekarang dengan diri kita yang masa lalu. Coba lihat apakah ada perubahan atau malah kita menjadi lebih buruk dari masa lalu. Itu boleh perbandingannya. Sebab apa? Kalau kalian membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sama saja kalian menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini, pasti ada pemikiran kayak gini, tapi yang nggak tahu juga, wallahu alam, tapi adalah pemikiran kayak gini, kok dia cantik, kok dia kayak gitu, dia memiliki segala hal, tapi saya kok nggak kayak gitu loh. Sama saja kalian tuh menyalahkan Allah. Kenapa sih Allah tidak memberikan apa yang dia miliki kepada saya gitu? Itu tuh tidak boleh, itu nggak baik buat diri kita, yang nanti akan menyebabkan penyakit hati, yaitu iri hati. Boleh iri, tapi iri dalam hal agama. Misalnya saya pengen kayak dia yang hafiz Quran, saya pengen kayak dia yang hafal hadis, saya pengen kayak dia yang pintar dalam hal agama, dalam ibadah, dan lain-lain. Itu boleh, karena itu buat memotivasi diri kita sendiri gitu loh. Jadi di sini kita harus pandai-pandai bersyukur, harus banyak-banyak syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada dua watak yang apabila keduanya terdapat dalam diri seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Yakni seseorang jika melihat orang lain lebih pintar atas dirinya dalam hal agama, maka ia mengikutinya. Dan jika melihat orang lain lebih sulit dari dirinya, lalu ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diterimanya, maka orang seperti itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bersabar dan bersyukur. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu beribadah kepadanya, mentauhidkannya, berdoa, berzikir, dan bersyukur. Pernah gak sih kalian itu menemukan orang yang tidak beribadah kepadanya, tidak menjalankan kewajibannya kayak sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, tetapi dia tuh diberikan kenikmatan dunia, gemerlapan dunia dalam hal kekayaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, contohnya itu kayak orang yang berbeda agama. Ini sih pemikiran saya pribadi ya, kenapa sih mereka tuh kayak dikasih kenikmatan gitu di dunia gitu, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, Allah tuh kasih gitu loh, dan berkecukupan lah dalam hal apapun itu. Nah di situ tuh saya tuh memikirkan kenapa gitu, dan tahu nggak, itu tuh sebuah istidraj, yaitu
dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kenikmatannya itu di dunia, bukan di akhirat gitu loh. Ya Allah alam, di dunia memberikan kenikmatan, di akhirat Allah memberikan azab yang sangat pedih di hari pembalasan. Tapi itu Allah alam. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kerjasama dan saling tolong menolong kepada orang lain. Akhlak kepada sesama manusia bukan hanya larangan atau hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, dan lain-lain. Tetapi di sini juga bisa dengan menyakiti hati atau menggunjing sesama saudara kita. Di sini kita harus bisa menjaga hati seseorang dalam hal berbicara dan bersikap. Maksudnya gini, kita bersikap, kita berbicara kepada orang tersebut, itu bisa saja orang tersebut itu tidak bisa menerimanya dalam hal kita biasa aja gitu loh bersikap dan berbicara, tapi bukan bermaksud dengan dia gitu. Dia bisa menyakiti hatinya, mungkin orangnya baperan gitu. Jadi sebelum kita menyakiti hati seseorang, kita harus berpikir terlebih dahulu dalam hal berbicara dan bertindak. Sebab saya pernah membaca kalau kita menyakiti hati seseorang dan kita meninggal dunia, lalu orang tersebut tidak memaafkan kita atau belum memaafkan kita, qadarullah, dalam hal sakaratul maut, kita sangat sulit, kita mengalami kesulitan dalam hal sakaratul maut. Dan yang kedua, saya juga pernah membaca bahwasanya kesalahan yang terberat itu ada pada lisan, yang dimana kita menyakiti seseorang, belum tentu orang itu benar-benar memaafkan kita gitu dengan ikhlas. Tapi kalau kita punya kesalahan sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat, kita beribadah, kita berdoa, insya Allah Allah akan memaafkan kita. Sebab Allah memiliki sifat pemaaf dan penyayang. Sedangkan kalau manusia bisa saja mulutnya bilang iya nggak apa-apa, tapi hatinya masih terasa. Itu sudah wajar. Dan bagi saya, sebelum berbicara atau bertindak itu haruslah dipikirkan dulu apakah itu menyakiti hati seseorang atau tidak. Oke, gini, seseorang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin orang tersebut orangnya ceplos-ceplos, orangnya bercandaan, tapi kalau berhadapan dengan orang yang kayak semacam baperan, pendiam, mungkin bisa saja itu menyakiti hati seseorang gitu. Jadi di sini tuh si orang yang ceplos-ceplosnya harus menjaga dalam hal berbicara, dan si yang baperannya itu harus menjaga hatinya agar tidak baperan, yaitu biar seimbang. Tapi di sini juga kita harus benar-benar memperlihatkan, benar-benar menerapkan kalau sebelum berbicara dan bertindak itu harus dipikirkan dulu apakah itu menyakiti hati seseorang atau tidak. Yang ketiga, akhlak sebagai orang tua. Yang saya cermati di sini, akhlak sebagai orang tua itu yang dimana akhlak orang tua itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua haruslah memberikan contoh yang baik, harus membicarakan atau menyumpah dalam hal marah itu dengan kata-kata baik. Di sini jika orang tua marah itu ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong misalkan kamu bodoh, nah kalau alam qadarullah bisa jadi Allah itu mengabulkan doa seorang ibu yang biasanya marah itu dan terjadi kepada anaknya, dan anaknya itu bodoh gitu kan. Ucapan itu adalah doa. Jadi kalau kita marah, hendaklah kita berbicara yang baik-baik kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Janganlah kita berbicara menyumpahkan kata-kata buruk yang akan terjadi pada anak itu, dan dari akhlak kita akan ditiru sama anak tersebut gitu loh. Apa yang ibunya, apa yang ayahnya lakukan pasti akan ditiru dengan anaknya tersebut. Apalagi kan dalam hal membentak. Kalau marah biasanya kebanyakan orang tua itu membentak, dan itu tuh bagi seorang anak tuh kayak ngerasa kok saya dibentak gitu, ngebatin di dalam hati. Dan
mungkin bisa sampai dewasa anak itu merasa tertekan dalam bentakan itu, dan dia akan menurunkan akhlak atau perilaku orang tuanya kepada anaknya. Jadi di sini tuh perlu banget diterapkan kalau berbicara, berperilaku itu yang baik-baik gitu, jangan mencontohkan yang tidak baik kepada anak. Dan kalau misalkan suami istri berdebat, itu jangan di hadapan anak, karena itu tidak boleh. Itu menurut saya tidak boleh dan tidak baik juga sih bagi daya ingat seorang anak tuh, nggak boleh. Sebab di sini kan seorang ibu kan sudah dijelaskan sebagai madrasah pertama seorang anak. Nah, kalau misalkan ibunya aja berakhlak yang tidak baik atau mencontohkan yang tidak baik atau memerintahkan yang tidak baik, nah itu akan mengganggu karakteristik anak tersebut nanti ke depannya kayak gimana. Jadi di sini tuh kita sebagai seorang ibu, kita yang sebagai calon seorang ibu, kita harus menerapkan akhlak yang mulia dan yang baik agar anak-anak kita itu bisa mempunyai sopan santun, beradab, dan berakhlak yang mulia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di sini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya mengajarkan adab kepada anak itu sungguh lebih baik bagi seseorang daripada memberikan atau bersedekah satu sah atau makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di sini tuh jelas banget bahwasanya akhlak seseorang itu tergantung dari didikan orang tuanya. Apakah akhlaknya baik atau buruk itu tergantung dari didikan orang tuanya, karena seorang anak itu biasanya menirukan apapun yang dilakukan dengan orang tuanya gitu. Dan terakhir, akhlak terhadap alam atau lingkungan. Kita sebagai manusia yang berada di muka bumi ini tidak lain tidak bukan itu sebagai khalifah, yang intinya pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan atas apa setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Contohnya gini, kalau kamu mempunyai hewan atau kalau kamu tidak suka sama hewan, janganlah kalian menyakiti hewan tersebut, sebab mereka juga punya hati nurani yang harus kita jaga gitu. Kalau kamu tidak suka, kalau kamu fobia sama hewan, salah satunya kucing, ya udah biasa aja, jangan sampai menyakiti secara fisik, bahkan sampai menyiram atau membunuh, itu tidak boleh. Mereka punya hati nurani, mereka punya badan yang jika disakiti pasti bakal sakit, dan kalau misalkan itu terjadi pada kalian gimana? Jadi di sini kita harus menghargai dan menghormati sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Kita itu hidupnya bukan sendirian, tapi ada hewan dan tumbuhan di dalamnya. Oke, kita mempunyai akal pikiran, tidak dengan hewan. Hewan cuma memiliki pikiran doang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bab 4, yaitu tentang akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.